Halo semua, perkenalkan nama saya Gerald Angra Memangke dari kelas 5 TI 3, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Informatika. Dan kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang penerapan algoritma C4,5 dan dalam data mining. Kita mulai dengan pendahuluan data mining, yaitu adalah proses untuk mengekstrak pola atau informasi penting dari dataset besar untuk bertujuan analisis. Untuk penerapan keputusan, data mining adalah bagian dari disiplin yang lebih besar, yaitu Knowledge Discovery in Database atau disingkat KDD. Pentingnya data mining yaitu berguna untuk prediksi tren, pengelompokan dan klasifikasi data di berbagai bidang, yaitu seperti bisnis, kesehatan, dan sains. Lalu pengantar algoritma klasifikasi dalam data mining. Kita mulai dengan apa itu klasifikasi. Klasifikasi adalah teknik data mining yang bertujuan untuk memetakan data baru ke dalam kategori yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu peran algoritma klasifikasi. Algoritma klasifikasi seperti C4,5 banyak digunakan untuk memprediksi atau mengidentifikasi kelas data berdasarkan karakteristik tertentu. Definisi algoritma C4,5 atau 4.5. Algoritma C4.5 dikembangkan oleh Ross, Quillen, di mana C4.5 atau 4,5 adalah algoritma pembentukan pohon keputusan yang populer, digunakan untuk klasifikasi data, terutama saat dataset memiliki atribut yang besar dan variabel kompleks. Fungsi dan manfaat algoritma C4.5, di mana manfaat utama C4.5 yaitu mudah dipahami dan diinterpretasi karena menggunakan pohon keputusan. Kedua, dapat menangani atribut yang kontinu dan diskrit serta nilai yang hilang. Lalu fungsi dalam data mining, C4.5 mengubah data kompleks menjadi keputusan yang sederhana dalam bentuk pohon, membantu membuat prediksi berdasarkan pola yang ditentukan. Selanjutnya itu cara kerja algoritma C4.5 dengan langkah utama dalam C4.5 yaitu menghitung entropi dari data, lalu menghitung gain information untuk setiap atribut. Ketiga, memilih atribut dengan gain tertinggi sebagai simpul atau node akar. Keempat, itu membagi dataset berdasarkan atribut terpilih dan melakukan iterasi hingga pohon selesai terbentuk. Konsep entropi dalam algoritma C4.5 dengan definisi entropi. Kedua, entropi adalah ukuran ketidakpastian atau variasi dalam data dengan rumus seperti sigma epilog 2 dalam kurung pi, di mana pi adalah proporsi data setiap kelas. Lalu peran entropi yaitu membantu dalam menentukan seberapa dalam tanda kutip bersih data dan seberapa baik atribut dapat membedakan kelas. Konsep gain information. Definisi gain information. Gain information adalah pengurangan dalam entropi setelah membagi dataset berdasarkan suatu atribut, digunakan untuk menentukan atribut terbaik dalam membentuk simpul pohon. Formula gain information, di mana formula dengan rumus gain sama dengan entropi dalam kurung parent kurang titik sigma entropi dalam kurung child. Pembuatan pohon keputusan dalam C4.5 atau 4,5 dengan pertama, tahapan pembuatan pohon keputusan yaitu memilih atribut berdasarkan nilai gain tertinggi sebagai simpul. Langkah kedua yaitu bagilah dataset menjadi beberapa subset berdasarkan atribut terpilih. Dan ketiga, rekursif membuat simpul hingga seluruh dataset terklasifikasi. Contoh perhitungan algoritma C4.5 dalam kurung tahap 1 sampai entropi. Di sini ada dataset contoh yaitu klasifikasi pembelian produk. Di sini ada tabelnya yaitu tabel umur pekerjaan pembeli, di mana umur ada muda, tua dengan pekerjaan,
PNS, swasta, PNS dengan membeli ya, tidak, dan ya. Dengan langkah 1 yaitu menghitung entropi dari target atau tanda kutip membeli. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya, Angelo Glenn Romondor. Perkenalkan, nama saya Angelo Romondor. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan algoritma C45 dan dalam data mining. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Gerald Memangkei. Nah, kita masuk di bagian contoh perhitungan algoritma C4,5, yaitu tahap 2 gain information. Nah, yang pertama, hitung gain information dari atribut umur dengan cara perhitungan berdasarkan subset data untuk atribut umur. Selanjutnya, pilih atribut berdasarkan gain tertinggi, yaitu menentukan apakah umur atau pekerjaan memiliki gain tertinggi sebagai akar pohon. Kemudian kita masuk bagian struktur pohon keputusan akhir, yaitu tampilan pohon keputusan, visualisasi pohon yang menunjukkan pembagian data sesuai atribut dengan keputusan akhir. Berikutnya, interpretasi pohon, yaitu menunjukkan jalur keputusan dari akar ke simpul akhir, membantu memprediksi pembelian berdasarkan umur dan pekerjaan. Kemudian kita masuk pada bagian implementasi algoritma C4,5 di software data mining, yaitu alat yang mendukung C4,5 yaitu WK, RapidMiner, Skitlearn dalam Python. Langkahnya yaitu yang pertama, masukkan data, kemudian terapkan algoritma C4,5, kemudian analisis output dalam bentuk pohon keputusan. Selanjutnya, studi kasus implementasi algoritma C4,5. Studi kasus yaitu memprediksi keputusan pembelian dataset pelanggan dengan variabel seperti umur, pekerjaan, dan status pembelian, dengan hasil pohon keputusan untuk menentukan calon pembeli potensial. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan mudah diinterpretasi, menangani atribut kontinu dan fleksibel. Namun kekurangannya itu membutuhkan banyak memori, rentan terhadap data yang bising atau tidak seimbang. Kemudian evaluasi model dengan C4,5. Yang pertama, metode evaluasi akurasi cross-validation dan confusion matrix digunakan untuk mengevaluasi akurasi hasil klarifikasi. Kemudian kelebihan evaluasi yaitu memberikan gambaran seberapa baik model dalam memprediksi hasil yang benar. Kemudian perbandingan dengan algoritma lain. C4,5 dengan algoritma klasifikasi lain dibandingkan dengan Naive Bayes, K-nearest neighbors, KNN, dan Random Forest, itu keunggulan utama C4,5 yaitu interpretasi sederhana dan struktur pohon yang komprehensif. Penerapan di dunia nyata. Contoh industri yang menggunakan C4,5 yaitu keuangan, memprediksi risiko kredit, kesehatan yaitu diagnosis penyakit, dan pemasaran yaitu analisis pelanggan. Manfaat di berbagai bidang yaitu mempermudah prediksi pola dan keputusan bisnis. Nah, kesimpulan dari algoritma C4,5 itu sangat bermanfaat dalam proses klasifikasi dan analisis data. Kemudian membantu mengambil keputusan berdasarkan data historis yang diolah dalam bentuk pohon keputusan. Oke, cukup sekian dari pembahasan tentang algoritma C4,5 dari kelompok 7 dengan mata kuliah kecerdasan buatan.
Saya Angelo Rumondor dan teman saya Gerald Mamangkei mengucapkan terima kasih.